Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kalamullahi azza wa jalla wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin fin nari thumma amma ba'd. Fa ma'asyiral muslimin ibadallah, kaum muslimin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, walhamdulillah pada siang hari ini 6 Muharram 1448 Hijriah atau yang bertepatan dengan 21 Juni 2026 Masehi, Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahannya kepada kita untuk kita bisa berkumpul bersama di majelis min majalisil ilm, di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Azza wa Jalla yang penuh dengan keberkahan yang telah dinyatakan oleh baginda alaihi salatu wassalam sebagai tempat yang terbaik di bumi Allah Azza wa Jalla, yang mana ini merupakan sebuah karunia yang sangat agung, kenikmatan yang sangat besar dari sisi Allah Subhanahu wa taala kepada kita pada saat ini, ketika Allah Azza wa Jalla memudahkan langkah kita untuk bisa berada di masjid yang penuh dengan keberkahan ini, di tengah-tengah banyaknya manusia yang tertipu dengan urusan-urusan duniawiyah yang mereka miliki. Maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita tergolong orang-orang yang terpilih, orang-orang yang mendapatkan taufik, orang-orang yang mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila kita senantiasa bersyukur kepadanya jalla jalaluh, maka dengan izin Allah Subhanahu wa taala kenikmatan yang semacam ini, sibuknya kita dengan warisan-warisan Rasul sallallahu alaihi wasallam akan dipertahankan, bahkan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. La in syakartum la azidannakum. Apabila kalian mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kami akan menambahkan kenikmatan-kenikmatan tersebut pada kalian. Wala in kafartum, namun apabila na'udzubillahi min dzalik kita kufur kepada Allah Azza wa Jalla, kita anggap ini sesuatu yang biasa, tidak perlu kita syukuri, tidak perlu kita ucapkan alhamdulillah, tidak perlu kita yakini bahwa ini adalah bentuk bimbingan dari Allah Azza wa Jalla, ketahuilah bahwa adabku sangatlah pedih. Yang dijelaskan oleh para ulama ahli tafsir bahwa ketika seorang hamba mengkufuri nikmat Allah Jalla wa Ala, maka sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala untuk mencabut nikmat tersebut dari diri seorang hamba.
Maka saat kita tidak bersyukur kepada Allah dengan nikmat yang agung ini, jangan salahkan siapa-siapa saat kita besok, saat kita lusa, saat kita minggu depan, bulan depan, atau bahkan tahun depan tidak tergolong lagi orang-orang yang hadir di majelis ilmu semacam ini. Allahumma sallim sallim. Ikhwati fillah yarhamukumullah, kaum muslimin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti yang maklum adanya bahwa pembahasan kita biidznillah taala di sesi kali ini adalah membangun negeri dengan ketaatan dan doa. Ikhwati fillah yarhamukumullah, kaum muslimin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Imam Al-Fudail Ibnu Iyad rahimahullahu taala pernah menyampaikan dalam sebuah petuahnya, innalillahi ibadan tahya bihimul bilad. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki hamba-hamba yang terpilih, yang dengannya, dengan kehadiran hamba-hamba tersebut, negeri di mana mereka hidup, negeri di mana mereka tinggal benar-benar akan makmur, benar-benar akan sejahtera, benar-benar akan aman. Dilanjutkan oleh beliau rahimahullahu taala, wahum, hamba-hamba yang terpilih tersebut, mereka adalah ashabus sunnah, orang-orang yang masuk ke dalam golongan ahlus sunnati wal jamaah. Maka ikhwati fillah yarhamukumullah, dari ucapan Al-Fudail Ibnu Iyad rahimahullahu taala kita bisa mengambil sebuah pelajaran penting, bahwasanya membangun negeri mau tidak mau dengan cara kita memiliki akidah yang benar, yang artinya keberadaan ahlus sunnati wal jamaah di sebuah tempat, keberadaan ahlus sunnati wal jamaah di sebuah negeri, keberadaan ahlus sunnati wal jamaah di sebuah daerah, sadarkah mereka atau tidak sadar, menjadi sebab tentramnya negeri tersebut, menjadi sebab amannya negeri tersebut, menjadi sebab apa yang bisa diraih oleh jiwa yang nyaman tinggal di tempat-tempat tersebut. Keberadaan ahlu sunnah adalah sesuatu yang sangat baik dalam sebuah komunitas, dalam sebuah daerah, dalam sebuah negeri. Karena dengan keberadaan mereka, Allah Subhanahu wa taala akan membangun negeri tersebut dengan kebaikan, akan menjadikan negeri tersebut aman, sentosa dan sejahtera. Maka ikhwati fillah yarhamukumullah, Al-Fudail Ibnu Iyad rahimahullahu taala pada awal kalimatnya menyampaikan sesungguhnya Allah Jalla wa ala memiliki hamba-hamba yang terpilih, sehingga memang bukan mayoritas manusia. Ahlus sunnati wal jamaah seperti yang sudah kita ketahui adalah al-ghuraba, orang-orang yang terasing, namun keterasingan mereka, sedikitnya jumlah mereka dibandingkan dengan banyaknya manusia. Apakah yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, ataukah yang mungkin wal'iyadzu billah bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla, benar-benar menjadi penolong. Keberadaan ahlus sunnati wal jamaah menjadi sebuah landasan penting pada keamanan sebuah tempat. Maka bersyukur kita saat Allah Jalla wa ala memberikan kemudahan untuk kita tinggal di tengah-tengah misalkan komunitas atau perumahan atau perkumpulan ahlus sunnati wal jamaah. Akan datang keberkahan demi keberkahan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati fillah yarhamukumullah, kaum muslimin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula Al-Allamah Asy-Syaikh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah wa ra'ah. Beliau memberikan sebuah nasihatnya kepada segenap kaum muslimin, kepada kita semua. Fal khatarus syadid ya ibadallahi kullukum mas'ulun an biladikum
wa mas'uluna an auladikum wa mas'uluna amma yadkhulu biladakum minasyurur. Wahai hamba-hamba Allah, wahai kaum muslimin, kalian adalah orang-orang yang akan bertanggung jawab tentang baik atau tidaknya negeri-negeri di mana kalian tinggal. Wahai kaum muslimin, kalian bertanggung jawab. Kalian akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang anak-anak keturunan kalian. Kalian pun nanti akan ditanya, akan bertanggung jawab tentang apa-apa yang masuk dari keburukan di tengah-tengah negeri kalian tersebut. Pada petikan yang pertama dari nasihat Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah wa ra'ah, memberikan pelajaran penting kepada kita, ikhwati fillah ya ra'akumullah, kaum muslimin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya menjaga stabilitas, menjaga keamanan, berupaya untuk membangun negeri ini adalah tanggung jawab kita semua. Kita tidak bisa menjadi hamba yang acuh tak acuh. Kita tidak bisa menjadi hamba yang cuek, tidak peduli. Ada orang di sana yang wal'iyadzubillah sibuk dengan minuman kerasnya, kita abaikan. Tidak ada di dalam hati kita mengingkari tempat-tempat kemaksiatan tersebut. Nah, ini sikap yang sangat keliru. Ada di sana wal'iyadzubillah berbagai macam dosa, berbagai macam kemaksiatan, berbagai macam kekufuran, berbagai macam kesyirikan, berbagai macam kebid'ahan, berbagai macam perkara-perkara yang mengundang murka Allah Subhanahu wa taala. Lantas kita sebagai seorang hamba, sebagai seorang mukmin, karena merasa kita sudah berada di atas thariqul haq, karena merasa sudah berada di atas da'watus salafiyah, sudah pasti akan selamat. Mereka celaka, biarlah mereka celaka. Mereka akan binasa, biarlah mereka akan binasa. Ini sikap yang sangat tercela, ikhwati fillah ya ra'akumullah, kaum muslimin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mau tidak mau, kita harus menjadi seorang mukmin. Kita harus menjadi seorang salafi. Kita harus menjadi seorang ahli sunnati wal jamaah yang memiliki kepedulian. Apakah terhadap lingkungan kita yang cakupannya kecil, rumah tangga kita di rumah, kebaikan, kesolehan anak-anak kita, istri-istri kita masuk pada cakupan yang lebih besar. Bagaimana kebaikan, kesolehan lingkungan kita, bagaimana kebaikan, kesolehan yang lebih besar lagi komunitas-komunitas kita, sampai pada kebaikan dan kesolehan negeri kita. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaganya dengan kebaikan dan keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Maka ikhwati fillah ya ra'akumullah, kita disadarkan oleh Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan bahwa kita adalah orang yang akan bertanggung jawab tentang urusan negeri ini. Jangan sekali lagi kita acuh tak acuh, tidak peduli. Karena kita merasa sudah akan selamat, karena kita merasa sudah pasti akan mengantongi wal'iyadzubillah syurga Allah Subhanahu wa taala. Itu satu perkara yang sangat dicela di dalam syariat Islam. Maka pada petikan nasihat yang berikutnya beliau menyampaikan antakunu hirasan li hadhil bilad. Kalian semua bertanggung jawab. Kita semua yang diminta oleh beliau sallallahu alaihi wasallam, kita semua yang diminta oleh beliau hafizahullah wa ra'ah untuk menjaga stabilitas, keamanan, ketentraman negeri yang kita tinggal padanya. Falaisa dzalika maqsuran ala rijalil amn. Tanggung jawab untuk menciptakan stabilitas tersebut, keamanan tersebut, membangun negeri tadi bukan hanya menjadi tanggung jawab mereka, pihak-pihak terkait. Nah, bal kata beliau, kullukum rijalu amnin. Kalian semua memiliki hak, memiliki kewajiban besar untuk bisa benar-benar menjaga keamanan, menjaga stabilitas, ikut serta dalam pembangunan negeri ini. Kemudian kata beliau rahimahullahu ta'ala, al-amnu lakum wa qabla kulli syai' al-amnu lakum fahafidhu alaihi wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Saling tolong menolonglah kalian.
saling bekerja samalah kalian untuk bisa menciptakan stabilitas tersebut, keamanan tersebut. Kemudian dinukilkan firman Allah Subhanahu wa taala, saling tolong menolonglah kalian di atas kebaikan dan ketakwaan. La taqulu hadza min haqqi ulatil umur. Jangan sampai kalian berkesimpulan dalam membangun negeri yang berhak membangunnya, yang berhak menciptakan keamanan padanya hanyalah para pemerintah, hanyalah para penguasa, hanyalah pihak-pihak terkait. Tidak demikian kata beliau, hafizahullah wa ra'ah. Kita semua yang akan diminta pertanggungjawabannya kelak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Walakin antum aidan, kalian semua memiliki kewajiban yang sama untuk menjaga stabilitas keamanan negeri tersebut. Ikhwati fillah ra'akumullah, kaum muslimin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus menjadi hamba-hamba Allah Jalla wa ala yang peduli dengan keadaan bangsa kita, keadaan negeri kita. Dengan cara apa? Paling tidaknya seperti yang sudah diisyaratkan pada tema, dengan dua perkara yang sangat penting yang bisa kita upayakan bersama. Yaitu yang pertama ketaatan, dan yang kedua adalah doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanpa adanya unsur ketaatan, tanpa adanya upaya untuk kita memohon kepada Allah Azza wa Jalla, maka keamanan negeri, keamanan komunitas yang kita berada di dalamnya dan yang semisalnya hanya akan menjadi angan-angan belaka. Tanpa adanya ketaatan, Allah Jalla wa'ala tidak akan menurunkan keberkahan, yang mana keberkahan itu adalah poin utama, sebab utama ketika Allah Jalla wa'ala akan menurunkan pertolongannya, keberkahannya, taufiknya, tanpa kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati fillah ra'akumullah, keadaan kita tidak akan bisa lebih baik dibandingkan dengan yang kemarin. Tanpa doa kepada Allah Azza wa Jalla, keadaan kita tidak akan bisa lebih baik dibandingkan dengan yang tahun lalu dan yang semisalnya. Mau tidak mau kita harus mengadahkan tangan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kebaikan diri kita dan kebaikan masyarakat kita, komunitas kita, demikian pula pada skala yang lebih besar orang-orang yang berada di negeri kita atau bangsa dan negara ini secara umum. Ya khawati fillahi ra'akumullah, kaum muslimin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ternukil dari ucapan Al-Imam Ibnu Muflih Al-Hambali rahimahullahu taala, yang mana ini disampaikan oleh Al-Imam Ibnu Aqil Al-Baghdadi Al-Hambali rahimahullahu taala, yang mana Al-Imam Ibnu Muflih di dalam Al-Adab Asy-Syar'iyyah menyampaikan petikan nasihat yang sangat indah dari Al-Imam Abul Wafa Ibnu Uqail atau Ibnu Aqil Al-Baghdadi Al-Hambali, seorang alim min ulama ahli sunnah yang wafat pada tahun ke-513 Hijriyah. Beliau mengatakan rahimahullahu ta'ala, min ajibi ma naqadtu ahwalan nas, di antara hal yang mengherankan yang aku perhatikan dari keadaan manusia secara umum, kathratu ma nahu ala kharabid diyar wa mautil aqarib wal aslaf wat tahashshur ala al arzaq bidammiz zamani wa ahlihi wa dzikri nakidil aishi fi. Ya, aku perhatikan, dan ini merupakan satu hal yang aneh dari kebanyakan manusia, kata beliau rahimahullahu ta'ala, bahwa banyak dari manusia mengeluh. Banyak dari mereka menyampaikan keluhan-keluhannya tentang rusaknya negeri yang ada pada sisinya. Keadaan negeri yang tidak baik, keadaan negeri yang sedang carut marut, keadaan negeri yang demikian dan demikian, keluhan demi keluhan. Nah, kalau di zaman sekarang, keluhan sebahagian pihak yang tidak bertanggung jawab, wal'iyadzubillah, ketika dolar naik misalkan, ketika harga Pertamax naik dan yang seterusnya,
keluhan demi keluhan. Kharabid dia, rusaknya tatanan sebuah negeri, dibahas oleh beliau rahimahullahu ta'ala. Ada di antara manusia yang memang suka mengeluh dengan perkara-perkara yang demikian. Bahkan mereka mengeluh dengan perkara yang lebih rinci daripada itu saat banyak dari kerabat-kerabat mereka yang tiba-tiba meninggal, terkena musibah, mengeluh karena rezeki mereka yang sempit, dan yang seterusnya dari keluhan demi keluhan pada kehidupan dunia ini. Ikhwati fillahi ra'akumullah, kaum muslimin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai seorang manusia sudah pasti akan memiliki sekian banyak problematika kehidupan, masyakilul hayah. Masyakil al-hayah. Namun bukanlah sesuatu sikap yang bijak ketika yang bisa kita lakukan hanyalah keluhan demi keluhan. Yang kita kerjakan hanyalah tuntutan demi tuntutan. Justru menjadi sesuatu yang bijak apabila kita memperbaiki permasalahan-permasalahan yang muncul tersebut. Bukan hanya sekedar mengeluh. Kalau mengeluh semua pihak bisa, jangankan kita, anak-anak di rumah kita mudah untuk mengeluh. Maka beliau rahimahullahu ta'ala menyampaikan yang aku herankan, yang dilakukan oleh kebanyakan manusia adalah ketika mereka mengeluh tentang rusaknya negeri yang mereka tinggal di dalamnya, sempitnya rezeki, banyaknya orang-orang yang wafat di tengah-tengah mereka. Bahkan lebih dari itu, mereka mengeluh tentang mahalnya harga-harga, naiknya harga-harga yang ada di tengah-tengah mereka. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, wa qad ra'au minal hidamil islam wa tashaa'atil adyan wa mautis sunan wa duhuril bid'ah wa irtikabil ma'asi wa taqaddi al-umr fil farigil ladzi la yujdi. Dalam kondisi mereka yang manusia tadi mengeluh dengan sekian banyak problem yang mereka hadapi, musibah yang mereka hadapi, bersamaan dengan itu mereka melihat banyaknya orang yang menghancurkan Islam, banyaknya orang yang mencaci maki Islam, banyaknya orang yang na'udzubillah min dzalik mempermainkan urusan din, menghinakan agama, menghinakan para sahabat, menghinakan iman yang dia miliki. Di sisi lain dia mengeluh karena rusak negerinya, rusak komunitasnya, rusak masyarakatnya. Tapi ketika Islam diinjak-injak, kenapa tidak mengeluh? Ketika Al-Quran dihinakan, kenapa santai-santai saja? Kenapa tidak ada kecemburuan ketika Allah Jalla wa'ala yang diserang? Beliau sekali lagi ingin membuka pola pikir kita. Mana yang seharusnya kita keluhkan? Apakah ketika Islam bahkan mautus sunnah Nabi alaihi salatu wassalam diupayakan untuk dipendam? Banyak pihak-pihak yang na'udzubillah min dzalik tidak senang dengan hidupnya sunnah baginda alaihi salatu wassalam. Sunnah itu ibarat kata, jika mereka bisa menguburkannya, maka mereka akan menguburkan sunnah-sunnah tersebut. Jika bisa mereka pendam, maka mereka akan pendam sunnah-sunnah tersebut. Ketika mereka akan bisa mematikan cahaya sunnah, mereka akan mematikan cahaya sunnah tersebut. Kalau mereka mampu. Namun lil asaf, yang disayangkan, mereka tidak akan mampu melakukan itu semua. Tapi upaya itu ada. Dan ternyata dilakukan oleh ahlul bid'ah wal ahwa, yang menjadikan makmurnya kebid'ahan demi kebid'ahan, yang menjadikan makmurnya berbagai macam praktek kesyirikan. Allahumma sallim. Maka ketika sunnah Nabi alaihi salatu wassalam dihinakan, banyaknya kebid'ahan, sekian kemaksiatan dilakukan secara terang-terangan. Lihat berapa banyak tempat-tempat prostitusi wal'iyadzubillah, tempat-tempat minuman keras dalam tanda kutip diramaikan oleh muslimin.
Seakan-akan kemaksiatan itu satu hal yang biasa. Seakan-akan al-khamr yang hukumnya halal, na'udzubillah min dzalik, yang hukumnya haram dianggap halal oleh mereka. Ar-riba yang hukumnya haram dianggap halal oleh mereka. Seakan-akan mereka meyakini halalnya musik, halalnya riba, halalnya zina wal iyadzubillah, halalnya ini dan itu. Perkara yang terbolak-balik di tengah-tengah umat manusia itu sendiri, dan itu mereka saksikan. Fala ahadun minhum nah ala dinihi wala baka ala fariti umrihi wala ta'assa ala faiti dahrihi. Yang ternyata tidak ada seorang pun dari mereka. Tidak ada seorang pun dari mereka yang tadi mengeluh. Wah, negeri kita ini banyak ketidakadilannya, negeri kita ini banyak korupsi yang dilakukan oleh pemerintahnya, negeri kita demikian dan demikian, pemerintahnya demikian dan demikian, penguasanya demikian, dan terus keluhan demi keluhan, celaan demi celaan. Ketika maksiat menjamur, ketika perzinahan menjamur, ketika minuman keras bermasyarakat di tengah-tengah manusia, wal'iyadzubillah, mereka diam. Tidak didengar suara kemungkaran atau suara pengingkaran dari mereka. Tidak ada sama sekali. Tenang. Hati mereka seakan ridho. Hati mereka merasa bahwa itu satu hal yang biasa saja. Na'udzubillah min dzalik. Tidak kita dengar dari mereka orang-orang yang mempermasalahkan apabila agama ini dihinakan. Tidak ada dari mereka yang menangis ketika usia mereka habis pada kemaksiatan pada Allah Azza wa Jalla. Wala ara lidzalika sababan illa qillati mubalatihim bil adyani wa idamad dunya fi uyunihim didda ma kana alaihi salafus salih. Itu semua tidaklah aku dapati kecuali karena satu sebab. Kenapa mereka mengeluh tentang rusaknya negeri namun tidak mengeluh tentang rusaknya agama? Kenapa mereka mengeluh tentang kenaikan harga ini dan harga itu, namun tidak mengeluh tentang maraknya berbagai macam praktek-praktek riba dan keharaman-keharaman yang lainnya? Kenapa? Satu sebabnya, kata Imam Abdul Wafa Ibnu Aqil rahimahullahu ta'ala, yaitu karena mereka tidak peduli wal'iyadzubillah dengan urusan-urusan agama yang ada di tengah-tengah mereka. Mereka lebih cinta dengan urusan dunianya, sehingga ketika urusan dunianya terganggu, urusan negerinya hancur menurut mereka, mereka merasa dirugikan. Namun ketika urusan agama yang dihinakan, mereka merasa tenang-tenang saja. Karena mereka tidak ada kepentingan untuk urusan ukhrawi. Na'udzubillah min dzalik. Maka ikhwati fillah yarhamukumullah, kaum muslimin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dari ucapan beliau rahimahullahu taala, yang penting untuk kita pahami bersama adalah tidak akan mungkin kita membangun negeri tanpa adanya perbaikan pada diri kita sendiri. Kita harus perhatian terlebih dahulu tentang urusan-urusan agama kita. Sedih hati ini ketika berbagai macam praktek penyelisihan syariat dilakukan. Sedih jiwa ini apabila sekian banyak keharaman dihalalkan, dilegalkan, dan yang semisalnya oleh sebahagian masyarakat, bahkan mungkin sebahagian tokoh. Namun apabila kita wal'iyadzubillah menganggap bahwa perkara tersebut adalah satu hal yang biasa-biasa saja saat agama dihinakan, maka wal'iyadzubillah disitulah kita menjadi hamba yang telah dihukumi oleh para ulama kita dengan orang-orang yang lebih mementingkan urusan dunia dibandingkan dengan urusan akhiratnya. Na'udzubillah min dzalik. Ikhwati fillah yarhamukumullah, kaum muslimin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketaatan apa yang bisa dilakukan oleh kita sebagai seorang hamba saat kita ingin membangun negeri ini? Disebutkan oleh Ar-Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam sebuah hadis yang disahihkan oleh Al-Imam Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu taala. Beliau mengatakan alaihi salatu wassalam, silatur rahim wa husnul khuluqi wa husnul jiwari ya'murna diyar wa yazidna fil a'mar.
3 amalan soleh, 3 amalan ketaatan yang kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di akhir hadis ini bisa membangun sebuah negeri, bisa memakmurkan sebuah negeri, bisa mensejahterakan sebuah negeri, dan memanjangkan umur si pelaku ketaatan tersebut. Yang pertama, silaturrahim, menyambung tali silaturrahim. Berapa banyak dari kita memutus wal'iyadzubillah hubungan-hubungan kekerabatan. Berapa banyak dari kaum muslimin yang mungkin tidak memperdulikan lagi terkait dengan amalan besar, amalan mulia ini, wal'iyadzubillah. Abaikan begitu saja. Mau saudara kandungnya susah, mau saudara kandungnya membutuhkan pertolongan, cuek. Yang penting dirinya, yang penting keluarganya, yang penting anak istrinya. Akhwati fillah yarhamukumullah, adamul i'tina, tidak peduli dengan orang lain, ini sudah menjadi penyakit yang mengakar wal'iyadzubillah. Bahkan bukan hanya silaturahim antar sesama kerabat. Yang lebih dari itu, anak dan orang tua. Betapa banyak anak-anak yang menelantarkan bersikap baik kepada orang tuanya, wal'iyadzubillah. Berapa banyak di antara saudara-saudara kita kaum muslimin yang tega memasukkan orang tuanya ke panti-panti jompo. Allahumma sallim sallim. Dalam kondisi mereka mampu untuk mengurus kedua orang tuanya, namun karena sebab ini dan itu, tuntutan istri ini dan itu, akhirnya tega memasukkan mereka ke dalam panti tersebut. Bagaimana negeri ini bisa makmur? Bagaimana negeri ini bisa aman? Bagaimana negeri ini bisa sentosa, sejahtera dalam kondisi masyarakat kita yang jauh dari amal ketaatan? Yang pertama, silaturrahim. Apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Selain bisa memakmurkan negeri ini, silaturrahim pun bisa menambahkan usia kita, terutama di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam haditsul qudsi, Allah Jalla wa ala memuji orang-orang yang menyambung tali silaturrahim. Aku akan sambung tali kekerabatan antara aku dengan hambaku, yang menyambung tali silaturrahim kekerabatannya dengan keluarga-keluarga mereka. Barang siapa yang memutus tali silaturrahim, hubunganku dengan dia juga akan terputus. Bayangkan. Hadis yang sahih dinukilkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah dalam Al-Adabul Mufrad. Ikhwati fillah yarhamukumullah, kaum muslimin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang namanya silaturrahim di zaman kita khususnya, walhamdulillah, dengan berbagai macam taisir, kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala, tidak harus dengan berkunjung. Walaupun mungkin kita memiliki saudara, kerabat, paman, bibi dan yang seterusnya di luar pulau, disebutkan oleh Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan dengan mengangkat telepon untuk menanyakan kabar mereka di sana seperti apa. Pedulilah sedikit dengan kondisi-kondisi mereka di sana. Maka itu masuk dalam kategori silaturrahim. Mungkin itu juga berat karena kesibukan kita bekerja ini dan itu. Diberikan solusi lagi oleh Syekh Shalih bin Fauzan dalam penjelasannya, mendoakan kebaikan, bahagian dari silaturrahim. Sesibuk apa sih kita? Anggaplah sudah kita sibuk sekali, tidak bisa berziarah, tidak bisa menelpon, tidak bisa ini dan itu. Tetap para ulama kita menganjurkan jaga silaturahim dengan mendoakan kebaikan. Mungkin bukan sibuk yang ada di tengah-tengah kita, tapi mungkin ada tendensi pribadi, mungkin ada perselisihan pribadi, yang akhirnya kita dengan kakak kandung kita, kita dengan paman kita, kita dengan orang-orang yang memiliki hubungan kekerabatan dengan kita, mau tidak mau harus berjauhan. Ketika dekat malah semakin banyak kemudaratan yang timbul. Mengangkat suara, perkelahian, perselisihan, debat ini dan itu, sudah. Telepon juga tidak mungkin, karena mungkin tidak diangkat. Doa dengan kebaikan teranggap sebagai seorang yang menyambung tali silaturahim. Ikhwati fillah yarhamukumullah, banyak sekali jalan untuk kita melakukan berbagai amal ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, khususnya dalam silaturahim.
Belum lagi dari perkara-perkara yang lain, amal-amal soleh yang lain, benar-benar banyak dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak dibimbingkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang diisyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya suratul Baqarah ayat yang ke-215, wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bihi alim. Apapun amal kebaikan, apapun amal ketaatan yang kalian kerjakan, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala pasti akan mengetahuinya. Innama al-a'malu binniyat. Niat kita menyambung tali silaturahim, walaupun hanya dengan dalam tanda kutip berdoa, akan tercatat sebagai amal soleh silaturahim. Bahkan Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui dan mencatat itu sebagai amal kebaikan kita kepada kerabat-kerabat kita. Bahkan ikhwati fillah yarhamukumullah, kaum muslimin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, banyaknya pintu kebaikan seperti yang sudah diisyaratkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an, jangan sampai kalian meremehkan kebaikan sekecil apapun, walau antalqa akhaka biwajhin talqin, walaupun engkau bertemu dengan saudaramu hanya dengan wajah yang berseri-seri. Kebaikan, amal ketaatan banyak pintunya. Bahkan dalam hadis yang lainnya, baginda alaihi salatu wassalam dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu arda menyampaikan, kullu sulama minan nasi alaihi sadaqah kulla yaumin tatla'u fihi syams. Setiap sendi-sendi manusia masing-masingnya bisa bersedekah sejak matahari terbit. Hadis yang sudah kita ketahui bersama. Banyak jalan menuju kebaikan kalau kita mau melakukannya. Permasalahannya ikhwati fillah yarhamukumullah, di sana ada dua hal yang dibedakan oleh para ulama kita. Saat kita berhadapan dengan sebuah pintu ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang pertama, adamul qudrah. Kita tidak mampu mengerjakannya. Maka itu tidak tercela. Kita tidak masuk pada pintu kebaikan tersebut, kita tidak melakukan ketaatan tersebut karena adamul qudrah, tidak mampu. Anggaplah itu tadi pintu silaturahim. Tidak mampu kita bersilaturahim karena tadi jarak yang jauh, perekonomian kita di rumah saja kembang kempis. Belum lagi kita belum tahu besok mau makan apa. Allah Jalla wa Ala akan memberikan uzur. Tidak mungkin Allah mewajibkan sesuatu yang tidak mampu dilakukan oleh hambanya. Lah, kamu harus tetap kunjungi adik kandungmu yang berada di pulau. Nah, tidak demikian. Inna dina yusrun. Agama kita ini mudah. Kalau pada poin yang pertama kita tidak mampu mengerjakannya, dan itu pada ketaatan-ketaatan, apakah silaturahim, sedekah, puasa, zakat, sekian banyak amal ketaatan tanpa bisa kita sebutkan satu persatu. Majelis ilmu, mungkin ada di sana saudara kita ingin hadir tapi tidak mampu karena diserang penyakit stroke misalkan, atau yang semisalnya dari penyakit-penyakit yang membuat dia uzur untuk bisa hadir ke majelis seperti yang kita sedang lakukan saat ini. Maka ini sekali lagi nikmat besar, syukuri sebelum besok kita dicabut kenikmatannya tersebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kata para ulama kita ketika berhadapan dengan pintu ketaatan, adamul iradah. Tidak mau melakukannya. Ini yang tercela. Ada kesempatan untuk bersilaturahim, tapi saya tidak mau. Ada kesempatan untuk bersedekah, tapi saya tidak mau. Ada kesempatan untuk hadir di majelis ilmu, tapi saya tidak mau. Ada kesempatan untuk sholat witir sebelum tidur di malam hari, tapi saya tidak mau. Ada kesempatan untuk membaca Al-Quran, ada kesempatan untuk qiyamul lail, ada kesempatan untuk bersedekah wa ila akhirih dari amalan-amalan soleh, tapi dia tidak mau. Ini yang tercela. Kalau poin pertama tadi, ketika ketaatan tadi untuk membangun negeri, kalau skalanya nasional, skalanya besar, ketaatan untuk membangun, memperbaiki rumah tangga kita, ketaatan untuk memperbaiki komunitas kita, masyarakat kita, tidak kita lakukan karena ketidakmampuan, adamul qudrah, maka tidak tercela.
Yang tercela adalah ketika kita tinggalkan karena kita tidak mau melakukannya. Allahumma sallim sallim. Yang kedua, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amalan yang bisa mendatangkan kemakmuran untuk sebuah negeri dan menambahkan usia seorang hamba yang melakukannya, husnul khuluq, akhlak yang baik, adab yang santun, budi pekerti yang luhur. Maka membangun negeri dengan ketaatan, membangun negeri dengan berakhlak mulia. Itu maksudnya. Jangan pernah salahkan pihak manapun ketika mungkin kita menilai negeri kita rusak dalam kondisi akhlak kita pun rusak. Berbagai macam pengkhianatan kita kerjakan. Berbagai macam amanah kita lalaikan, kita abaikan. Berbagai macam na'udzubillah min dzalik, ucapan-ucapan kotor kita sebutkan, kita utarakan, dan akhlak yang tidak kita jaga. Lantas kita menyalahkan, kenapa Pertamax bisa naik? Kenapa dolar bisa naik? Kenapa harga minyak bisa naik? Kenapa? Ya akhi, lihat akhlakmu. Ya akhi, lihat adabmu. Yang seperti sudah kita ketahui, ikhwatifillah yara'akumullah, akhlak kita terbagi menjadi dua. Bahkan sebagian ulama menyampaikan terbagi menjadi tiga. Akhlak kita kepada diri kita sendiri. Yang kedua, akhlak kita kepada orang yang berada di sekitar kita. Yang ketiga, yang paling penting, akhlak kita kepada Rabbul Izzati wal Jalal, kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak dianggap sebagai orang yang berakhlak mulia walaupun dia santun di hadapan orang tuanya, walaupun dia santun di hadapan guru-gurunya, walaupun dia santun di hadapan masyarakatnya, namun ternyata di balik keramaian manusia, di balik mata-mata manusia, di balik pandangan-pandangan masyarakat, dia adalah orang yang na'udzubillah min dzalik melakukan berbagai macam keharaman. Ini yang disebut dengan dzunubul khalawat, dosa yang dilakukan ketika dia bersendiri hanya dengan keharaman. Apalagi di masa kita sekarang. Mudah untuk seorang hamba berkhalwat dengan keharaman Allah Azza wa Jalla, dengan media-media yang kita miliki, dengan smartphone yang kita miliki. Maka bertakwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ikhwati fillah yara'akumullah, ketika kita tidak dilihat oleh masyarakat, tidak dilihat oleh mungkin anak-anak kita, istri-istri kita, pasangan-pasangan kita, bahkan yang miris wal iyadzu billah, kita bisa sampai bermaksiat di rumah kita sendiri, di depan istri kita sendiri, di depan anak-anak kita sendiri, dengan membalikkan layar itu ke pandangan kita saja. Allahumma sallim sallim. Musibah, bala. Dengan itu, apakah lantas kita bisa dikatakan berakhlak dengan akhlakul karimah? Tidak. Kita orang yang tidak berakhlak. Kita orang yang tidak beradab pada hakikatnya. Kita orang yang jari, kita orang yang lancang, wal'iyadzubillah. Maka berakhlaklah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan akhlakul karimah, dengan meninggalkan kemaksiatan kepadanya karena ketaatan kepada Allah Jalla wa Ala. Kata Imam Sahal ibn Abdullah At-Tusturi rahimahullah, bisa dilakukan oleh semua pihak. Salat, puasa, berzakat mungkin, sedekah dan yang seterusnya, amal-amal ketaatan, silaturahim, bisa dilakukan oleh semua orang, bisa dilakukan oleh semua kaum muslimin. Namun yang berkaitan dengan tarkul ma'asi, meninggalkan kemaksiatan, la yaf'aluhu illa siddiq, kata beliau rahimahullahu taala, tidak ada yang bisa mengerjakannya kecuali orang-orang yang jujur dengan keimanannya. Tinggal kita lihat nilai diri kita, sebelum kita menuntut negara ini makmur, sebelum kita menuntut rumah kita baik, sebelum kita menuntut anak-anak kita salihin, salihat, sebelum kita menuntut istri-istri kita salihat, lihat diri kita, lihat keimanan kita. Apakah kita orang yang jujur dalam keimanan ini, ataukah kita wal'iyadzubillah orang yang terancam dengan an-nifaq, kemunafikan? Wal'iyadzubillah, Allahumma sallim sallim. Akan terindikasi kita sebagai orang yang penuh dengan kemunafikan, wal'iyadzubillah, keimanan kita tidak jujur, wal'iyadzubillah, saat kita
terlalu sering melakukan kemaksiatan demi kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa ada upaya, tanpa ada kesungguhan untuk kita meninggalkan kemaksiatan demi kemaksiatan tersebut. Ikhwati fillah ya ra'akumullah, kaum muslimin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka husnul khuluq menjadi ketaatan kedua yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang bisa menjadi wasilah atau sebab baiknya negeri di tempat kita tinggal, sekaligus akan menambah usia kita pada kehidupan dunia ini. Kemudian yang ketiga, husnul jiwar, yaitu bersikap baik, berinteraksi dengan cara yang baik kepada tetangga-tetangga kita. Siapapun, bagaimanapun keadaan mereka, muslimkah, non-muslimkah, orang yang taatkah, orang yang tidak taat, ikhwan atau bukan ikhwan, salafi atau bukan salafi, siapapun yang menjadi tetangga kita, saat kita bersikap baik kepada mereka, maka artinya kita sedang berupaya untuk melakukan sebuah ketaatan yang menjadi sebab makmurnya negeri ini, sadar ataukah tidak kita sadari. Mungkin perkara ini kecil, ikhwati fillah ya ra'akumullah, menurut sebagian kita, menurut pemahaman sempurna yang kita miliki, hanya berbuat baik kepada tetangga, masa ia berpengaruh dengan ketentraman sebuah negeri, kesejahteraan sebuah negeri? Inilah yang diucapkan oleh baginda alaihi salatu wassalam. Al-Imam Muhammad Nasiruddin Al-Albani menghukumi hadis ini sebagai hadis yang sahih, bukan hadis yang dhaif, bukan hadis yang lemah, bukan hadis yang berpenyakit. Wa may yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Baginda alaihi salatu wassalam tidak menyampaikan dengan landasan hawa nafsu beliau. Semata-mata apa yang dikeluarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam dari sabda-sabda mulia beliau adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Maka amal besar, amal ketaatan yang ketiga yang bisa membangun negeri ini, berbuat baik kepada tetangga. Lihatlah sosok baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sangat luar biasa menghormati tetangga-tetangga beliau, padahal agamanya bukan Islam. Kisah yang sudah kita ketahui bersama. Seorang anak Yahudi sakit, dalam kondisi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjenguknya. Tetangga-tetangga yang ada di sisi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tetangga-tetangga dari bangsa Yahud yang ada di sisi para sahabat radhiyallahu taala anhum jami'an, ternukil dari mereka rasa aman, rasa nyaman, rasa tentram ketika bersanding kehidupan mereka dengan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Lebih dari itu, kota Madinah sebelum masuknya baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beserta dengan para sahabat adalah negeri yang penuh dengan ketidakaturan, negeri yang penuh dengan carut marut, negeri yang penuh dengan peperangan antar mereka, pertumpahan darah, khamr di mana-mana, wal iyadzubillah, zina di mana-mana, perjudian. Madinah ketika itu, orang-orang Yahud apalagi biasa mereka untuk bermuamalah dengan praktek-praktek ribawi yang haram. Namun datang Rasul sallallahu alaihi wasallam berhijrah, maka dibuatlah tatanan kota Madinah yang sampai saat ini alhamdulillah Allah Jalla wa Ala menjaga tatanan kebaikan tersebut yang telah dipondasikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Ketaatan husnul jiwar benar-benar direalisasikan, dipraktekkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga bangsa Yahud pun merasa aman. Bangsa Yahudi pun merasa nyaman ketika harus bertetangga dengan kaum muslimin, dengan para sahabat, khususnya dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ikhwati fillah ya rahimakumullah, kaum muslimin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang berkaitan dengan poin pertama. Saat kita harus
membangun negeri ini dengan amal-amal ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala secara umum, dan 3 amal soleh yang secara khusus disebutkan oleh beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kaedahnya yang harus kita catat bersama, ketaatan apapun yang kita lakukan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, yang kita lakukan mengharapkan surga Allah Jalla wa ala, pasti akan mendatangkan athar yang baik. Apa maksudnya athar? Pengaruh, dampak positif. Ketaatan apapun jenisnya akan mendatangkan athar yang baik, pengaruh yang baik, dampak yang positif pada diri kita sendiri, kemudian pada kehidupan sekitar kita, dan tentunya dengan skala yang lebih besar kehidupan kita berbangsa dan bernegara. Modalnya adalah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang sudah kita ketahui, kemaksiatan kalau kita kerjakan akan mendatangkan athar sayyi'ah, pengaruh yang jelek, dampak negatif. Kisah yang sudah kita ketahui bersama bagaimana para ulama menceritakan di akhir malam tungganganku, ketika itu dia memiliki kuda, atau sebahagian riwayat juga mengatakan memiliki seekor unta, mengamuk histeris. Ternyata ketika dipikir kenapa, dicari sebabnya kenapa, ya Allah, karena kemaksiatan yang aku kerjakan tadi sore. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala menyebutkan lebih dari 50 dampak negatif bagi orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antaranya, dia akan tertimpa kesialan pada kehidupan dunia dan akhiratnya. Jangan pernah mengharapkan kebaikan pada hidup dunia dan akhirat kita saat kita mudah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwati fillah yarhamukumullah, kaum muslimin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini bisa menjadi bahan renungan untuk kita sebenarnya. Kenapa dari sekian banyak motor yang lewat di jalan raya, ban kita yang harus kena aku? Kenapa dari sekian banyak rumah yang ada di tempat tersebut, rumah kita yang hangus terbakar? Dan yang seterusnya, dari musibah demi musibah yang kita alami. Waktu untuk kita mengintrospeksi diri kita. Jangan-jangan ini adalah akibat kemaksiatan yang saya lakukan kemarin, yang saya lakukan bulan lalu, yang saya lakukan tahun lalu. Maka apa penawarnya? Memperbanyak istighfar, memperbanyak minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah yang dipesankan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perintahnya, salu al-afwa wal afiyah. Mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar dosa-dosa kita diampuni dan agar kita mendapatkan keselamatan demi keselamatan. Minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mengampuni segala kesalahan-kesalahan kita, baik di masa lalu, di masa sekarang, atau di masa yang akan datang. Ada di sana amalan-amalan yang bisa menghapuskan dosa tahun lalu, dosa tahun depan. Puasa Arafah misalkan, yang dekat dengan kita puasa Muharram, Ashura 10 Muharram besok dengan izin Allah. Niatkan karena Allah Jalla wa ala. Hapuskan dosa-dosaku yang lalu ya Allah. Semua kita hamba yang berdosa, ikhwati fillah yarhamukumullah. Maka yang harus kita lakukan bersama adalah memperbanyak taubat kita, memperbaharui terus istighfar kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu langkah untuk kita bisa menjadi hamba Allah yang mendatangkan kebaikan pada diri-diri kita, diri-diri orang yang berada di sekitar kita, dan skup atau cakupan yang lebih besar adalah pada negeri kita bersama. Ikhwati fillah yarhamukumullah, kaum muslimin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada poin yang berikutnya, apa yang berkaitan dengan doa. Doa adalah satu hal yang sangat penting. Doa disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai silah al-mu'min. Senjata yang dimiliki oleh seorang mukmin. Ibarat kita akan berhadapan dengan musuh, maka betapa
kita akan memiliki rasa aman saat kita mengantongi senjata. Maka demikianlah, ketika kita berhadapan dengan syaitan, berhadapan dengan iblis, berhadapan dengan bala tentaranya, berhadapan dengan hawa nafsu kita yang akan terus menjerumuskan kita kepada keburukan, musuh-musuh kita semua, dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita akan merasa lebih tenang saat kita rajin berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita punya silah. Karena kita punya senjata yang bisa mengalahkan hawa nafsu tersebut, yang bisa mengalahkan bisikan-bisikan syaitan, yang bisa mengalahkan bisikan-bisikan iblis dan bala tentaranya, doa. Maka mungkin apabila kita hari-hari ini masih sering melakukan kemaksiatan, masih sering melakukan dosa, masih sering melakukan al-ghibah, an-namimah, dan yang sekian banyak yang lainnya dari perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin poin ini kita sering meninggalkan doa. Yang disebutkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu arda, "Ma ahtamu bihammil ijabah." Aku tidak peduli apakah doaku akan diijabah, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala ataukah tidak. Alladzi yahumuni, yang penting untuk diriku, an ad'u rabbi, ketika aku bisa mengadahkan tanganku untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah urusan nanti dikabulkan, tidak dikabulkan, kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang penting tangan kita bisa mengadah. Ini satu amal mudah ya khotifillah ya ra'akumullah. Mengadahkan tangan, siapa yang tidak bisa? Namun siapa, pertanyaannya, siapa yang mendapatkan bimbingan untuk senantiasa berdoa? Tidak usah jauh-jauh. Tadi malam, sepertiga malam terakhir, siapa di antara kita yang diberikan taufik, bimbingan oleh Allah untuk mengadahkan tangannya? Mungkin bisa dihitung jari. Sedikit ke beberapa hari sebelumnya, Jumat sore, menjelang maghrib, siapa di antara kita yang diberikan taufik untuk mengangkat tangannya berdoa, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala? Jangan terlalu jauh, barusan antara adzan dan iqamah, siapa di antara kita yang diberikan taufik mengangkat tangannya, mengadahkan tangannya, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala? Bisa dihitung jari. Kalau tidak, kita katakan tidak ada satupun dari kita yang mendapatkan taufik tersebut. Auzubillahi min dzalik. Allahumma sallim sallim. Keadaan kita seperti ini, lantas kita mau menjadikan hamba-hamba Allah Jalla wa Ala yang lainnya sebagai orang-orang yang benar, orang-orang yang baik dalam amalnya, orang-orang yang bisa membangun negeri, orang-orang yang bisa menjaga keselamatan. Ahlus sunnati wal jamaahnya saja mungkin butuh introspeksi lebih banyak. Ikhwati fillah ya ra'akumullah, kaum muslimin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ad-du'a. Doa sangat luar biasa. Senjata yang mungkin mudah untuk kita ucapkan, mudah untuk kita praktekkan di luar waktu doa, namun saat praktek nyatanya kita menjadi orang yang dilalaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Disibukkan kita pada Jumat sore, disibukkan kita pada sepertiga malam terakhir dengan istirahat, dengan tidur yang nyenyak, disibukkan kita antara adzan dan iqamah dan yang seterusnya, karena tidak mendapatkan taufik, tidak mendapatkan bimbingan. Fama baluhum, bagaimana kondisi mereka, orang-orang awam yang mungkin antara adzan dan iqamah tidak ada di masjid Allah Subhanahu wa taala. Demikian kondisi kita, lantas kita mengharapkan Allah Jalla wa Ala membangun negeri ini seperti Allah memberikan kebaikan pada negeri-negeri tauhid, negeri yang ada di masa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jangan bermimpi terlalu jauh, ikhwati fillah ya ra'akumullah. Jangan berangan-angan terlalu jauh sebelum kita mengharapkan negeri yang aman, sentosa, sejahtera. Mulailah dari diri kita sendiri dulu. Mulai dengan doa demi doa untuk diri kita, untuk istri kita, untuk anak-anak keturunan kita, untuk tetangga-tetangga kita, untuk orang tua kita, untuk masyarakat sekitar kita, untuk penguasa-penguasa kita. Ya khotifillah ya ra'akumullah, kaum muslimin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu taala
Seperti yang sudah kita ketahui bersama, menyampaikan lau kana lana da'watun mustajabah la da'awna biha lis-sultan. Kalau seandainya kami memiliki doa-doa yang pasti diijabah, pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kami akan memanfaatkannya untuk berdoa pada penguasa, untuk kebaikan penguasa, untuk kebaikan pemerintah. Ikhwati fillah yarhamukumullah, kaum muslimin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah pada tingkatan yang paling tinggi mendoakan penguasa seperti yang diucapkan oleh Imam Ahmad rahimahullah taala, kita tidak perlu berpikir lagi sebenarnya. Apakah beliau berdoa untuk dirinya, apakah beliau berdoa untuk anak-anaknya, apakah beliau berdoa untuk orang tuanya, apakah beliau berdoa untuk orang-orang yang berada di sekitarnya, kerabat-kerabatnya. Ya sudah jelas. Yang paling tinggi saja kedudukannya mendoakan penguasa yang mungkin kita belum mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala untuk memanjatkannya. Kita lebih mementingkan, berikan aku rezeki ya Allah, berikan aku kesehatan ya Allah, berikan aku ini ya Allah, berikan anakku ini ya Allah, berikan istriku ini. Mana doa untuk tetangga kita, paman dan bibi kita, ikhwah salafiyin, guru-guru kita, asatidah kita, hafizahumullah wa ra'ahum. Kita sibuk dengan kepentingan diri kita sendiri. Kadang-kadang kita lupa, ikhwati fillah yarhamukumullah. Lupa, ini bahasa yang halus sebenarnya. Bahasa sedikit tegasnya apa? Kita terkadang-kadang belum mendapatkan taufik, belum mendapatkan bimbingan. Berapa banyak dari kita yang mendoakan guru-guru kita, yang mendoakan asatidah kita, mendoakan syekh-syekh kita, mendoakan para ulama kita. Siapa di antara kita? Ikhwati fillah yarhamukumullah, kisah yang sangat menarik dari sosok Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Ini berkaitan dengan hak atau kewajiban seorang murid kepada gurunya. Agar kita sadar, guru-guru kita dari kalangan asatidah, khususnya kibarul asatidah kita, Ustadzuna Ustadz Abu Hamzah yang barusan mengisi, Ustadzuna Ustadz Muhammad, Ustadzuna Ustadz Usamah Mahri, Ustadzuna Ustadz Qamar, dan asatidah yang lainnya, hafizahumullah wa ra'ahum, memiliki hak untuk kita sebagai murid-murid mereka mendoakan kebaikan untuk mereka. Jazakumullah khairul jaza. Terlalu banyak ilmu yang sudah mereka tuangkan untuk kita. Tapi pertanyaannya, doa mana yang sudah kita panjatkan untuk mereka? Kembali kepada kisah Abdullah ibni Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau memiliki seorang guru dari kalangan sahabat yang bernama Mu'ad ibni Jabal radhiyallahu taala anhum jami'an. Ibni Abbas dikenal sebagai pemuda yang sangat bersemangat, luar biasa dalam menuntut ilmu syar'i. Dan ini merupakan buah manis dari apa yang didoakan oleh Nabi SAW kepada Ibni Abbas saat masih kecil. Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu ta'wil. Sambil dipegang kepala Ibni Abbas oleh baginda alaihi salatu wasallam, ya Allah berikanlah pemahaman agama pada anak ini. Ya Allah, ajarkanlah ilmu tafsir Al-Quran kepadanya. Doa ini diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ternyata sosok Ibnu Abbas menjadi seorang pemuda tumbuh dewasa, menjadi seorang yang sangat bersemangat dalam menuntut ilmu. Salah satu gurunya Mu'ad ibni Jabal radhiyallahu anhuma. Dikisahkan dalam sebuah riwayat, saking semangatnya Mu'ad ibni Jabal masih beristirahat di rumahnya. Ibnu Abbas sudah berada di pintu rumah Mu'ad ibni Jabal dengan membawa pena dan lembaran-lembaran siap untuk mencatat hadis apa yang sudah engkau dengar dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari ini wahai Mu'ad, wahai guru. Tapi sampai di pintu Mu'ad bin Jabal, Ibnu Abbas tidak mengetuknya.
Kisah yang insyaallah taala kita sudah dengarkan bersama. Tidak diketuk. Beliau sengaja tidak memberikan isyarat apapun bahwa di depan rumahmu wahai Mu'adz bin Jabal ada seorang yang ingin menuntut ilmu. Tidak. Diam beliau. Menunggu sampai akhirnya manusia biasa tertidur kelelahan. Saking lamanya menunggu sosok sang guru Mu'adz bin Jabal keluar dari pintu rumahnya. Singkat cerita, keluarlah Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu arda, mendapati ya subhanallah, pemuda bukan yang biasa-biasa, pemuda yang memiliki nasab mulia, pemuda yang memiliki nasab dekat dengan Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wahai Abdullah bin Abbas, kenapa engkau tidak mengetuk pintu rumahku saja, aku akan keluar untukmu. Perhatikan jawaban dari sosok yang mulia Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhum jami'an, para sahabat radhiyallahu taala anhum. Hakada naf'alu bi ulama'ina. Ibn Abbas mengatakan, wahai Mu'adz, demikianlah kami bersikap. Demikianlah kami diajarkan untuk bersikap pada guru-guru kami. Penghormatan yang sangat luar biasa, sampai-sampai tidak mau mengganggu gurunya yang sedang berada di dalam rumahnya, tentunya dengan hajat-hajat yang bersama keluarga. Tidak perlu ditanya, khotifillah ya ra'akumullah, apakah Mu'adz bin Jabal mendapatkan doa kebaikan dari sosok Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma? Maka sudah barang tentu penghormatan sekecil ini saja dilakukan, apalagi doa kebaikan untuk gurunya. Kemana kita? Kembali pada pertanyaan itu. Dengan doa-doa kebaikan yang kita panjatkan kepada asatidah kita, hafizahumullah wa ra'ah. Maka Imam Ahmad rahimahullah, dengan kebiasaan beliau senantiasa berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, tentunya untuk kebaikan diri, karena doa untuk kebaikan diri kita tidak boleh kita lupakan. Doa yang sudah kita ketahui bersama dalam Al-Quran, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya sudah sepantasnya untuk tidak pernah kita lupakan. Mungkin sangat miris keadaan kita kalau ternyata doa untuk diri sendiri saja tidak kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang peduli dengan keselamatan diri kita selain diri kita sendiri? Imam Ahmad rahimahullah menyampaikan, kalau seandainya aku atau kami, kata beliau, maksudnya para ulama, memiliki doa-doa yang mustajab, maka akan kami letakkan doa tersebut untuk kebaikan para penguasa kami. Disebutkan pula oleh Al-Imam Ahmad kepada sang putranya Imam Ahmad bernama Abdullah. Wa inni as'alullah azza wa jal ayyutila baqa'a amiril mu'minin wa ayyuthabbitahu wa ayyumaddihi atau ayyamuddahu minhu bima'unatin innahu ala kulli syai'in qadir. Wahai Abdullah, ketahuilah bahwa aku berdoa, aku memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, kata Imam Ahmad, untuk memperpanjang usia Amirul Mukminin, usia penguasa, bisa dipanjangkan pada ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau sampai Amirul Mukminin wafat, penguasa wafat, tidak ada penggantinya, chaos akan terjadi, keributan akan terjadi, kehancuran bangsa dan negara tersebut akan terjadi. Maka doa, kata Imam Ahmad, yang aku panjatkan, aku memohon kepada Allah agar memanjangkan usia penguasa di masa ini. Aku pun berdoa kepada Allah untuk mengokohkan dia dalam urusan agamanya, al-Islam. Aku pun berdoa kepada Allah ayyamuddahu minhu bima'unah, membantu hal-hal yang diperlukan oleh Amirul Mukminin dalam menjalankan tugasnya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mampu dari melakukan perkara-perkara tersebut. Ikhwati fillah rahimakumullah, lihatlah 3 jenis doa
yang disampaikan oleh Al-Imam Ahmad rahimahullah kepada penguasanya, dipanjatkan kepada Allah Jalla wa'ala untuk para penguasa pemerintah yang ada di masa beliau, dalam kondisi kita tidak menutup mata dari kedoliman penguasa kepada Imam Ahmad. Habis pundak Imam Ahmad rahimahullah bercucuran darah, majelis-majelis beliau ditutup, kezaliman demi kezaliman. Pada saat itu fitnah khalqil Quran seperti yang sudah kita ketahui disikapi oleh Imam Ahmad rahimahullah, oleh penguasanya, oleh pemerintahnya. Apakah balasan buruk yang ada di sisi Imam Ahmad? Tidak. Bahkan penguasa kaum mukminin didoakan dengan 3 doa kebaikan agar dipanjangkan usia mereka, agar dikokohkan di dalam Islam, agar mendapatkan pertolongan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mau mengikuti langkah Imam Ahmad rahimahullah, tidak perlu kita cari doa-doa yang lain. Ikuti apa yang beliau sampaikan. Doa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala agar penguasa-penguasa kita, semoga Allah Jalla wa ala memberikan usia-usia yang panjang untuk mereka dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah mengokohkan mereka di atas al-Islam. Semoga Allah Jalla wa ala membantu mereka untuk menjalankan tugas yang sangat luar biasa ini. Maka di akhir doa itu kita pun harus mengucapkan amin ya rabbal alamin. Amin, Allahumma amin. Ya khoti fillah ya ra'akumullah, kebaikan yang apabila kita dapatkan dari para penguasa justru akan mendatangkan kebaikan pula untuk diri-diri kita. Maka jangan pernah pelit, jangan pernah bakhil, jangan pernah berpikir ulang untuk berdoa tentang kebaikan pada penguasa-penguasa kita. Ikhwati fillah ya ra'akumullah, kaum muslimin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan pula oleh Imam Abu Bakar Al-Marwazi rahimahullahu taala, sami'tu Aba Abdullah, aku pernah mendengar Al-Imam Ahmad rahimahullahu taala, wa dzakara al-Khalifah Al-Mutawakkil rahimahullah, disebutkanlah sang penguasa pemerintah pada saat itu yang bernama Khalifah Al-Mutawakkil. Apa sikap Imam Ahmad rahimahullah kepada sang khalifah yang tadi kita gambarkan pada penjelasan sebelumnya? Inni la ad'u lahu bis salah wal afiyah wa la in hadatha bihi hadath la tandiranna ma yahillu bil Islam. Sesungguhnya aku berdoa dengan doa kebaikan untuk beliau Khalifah Al-Mutawakkil. Aku berdoa dengan doa kebaikan, dengan doa kesolehan untuk beliau, wal afiyah, dan keselamatan. Ikhwati fillah ya ra'akumullah, al afiyah, keselamatan ini bukan sesuatu yang boleh untuk kita remehkan. Ketika Imam Ahmad rahimahullah mendoakan al afiyah kepada penguasa ketika itu, Khalifah Al-Mutawakkil, Amirul Mukminin pada saat itu, ini benar-benar mengingatkan kita kepada perintah. Ini bukan hasungan ya, perintah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kita semua di dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh As-Sunan, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kita, sekali lagi bukan hasungan, perintah. Perintah Nabi Alaihi Wasallam artinya hukumnya wajib. Sallallahu al-afiyah. Mintalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala al-afiyah, keselamatan. Yang kata para ulama kita, keselamatan itu terbagi menjadi 2. Keselamatan dunia dan keselamatan akhirat. Keselamatan dunia berkaitan dengan kondisi tubuh kita, jasad kita, jasmani kita. Itu keselamatan dunia. Kalau ukhrawiyah, keselamatan akhirat berkaitan dengan apa? Yaitu berkaitan dengan hati kita, berkaitan dengan akidah kita, berkaitan dengan manhaj kita, dan yang seterusnya. Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan setiap permintaan kita seperti apa yang sudah difirmankan olehnya Jalla Jalaluh. Maka ikhwati fillah ya ra'akumullah, kaum muslimin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita
melihat sosok Al-Imam Ahmad rahimahullah untuk menjadi seorang rakyat yang peduli dengan kebaikan penguasanya dalam rangka turut membangun negeri ini dengan tadi ketaatan, lebih khusus lagi dengan doa. Maka ini merupakan satu hal yang sepantasnya Ahlus Sunnati wal Jamaah serius, fokus dalam menjalankannya. Demikian pula ikhwati fillah yara'akumullah, disebutkan oleh Imam Al-Fudail Ibnu Iyad rahimahullahu ta'ala ucapan yang kurang lebih sama dengan apa yang tadi kita buka pembahasan ini. Lau kana li da'watun mustajabah sayyartuha illa fil imam ma sayyartuha illa fil imam. Kalau seandainya aku memiliki doa yang mustajabah, doa yang sudah pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka aku akan mengarahkannya untuk kebaikan penguasa. Qila lahu kaifa dzalika ya Aba Ali. Maka ada murid Al-Imam Fudail Ibnu Iyad yang menyampaikan, kenapa engkau lakukan hal yang semacam itu? Karena sang murid bertanya, kalau ada doa yang sudah jelas diijabah, kenapa engkau tidak minta kebaikan dunia untukmu, kebaikan akhirat untukmu, kebaikan anak-anakmu, kebaikan istrimu, wahai Al-Imam Fudail Ibnu Iyad? Kenapa kok engkau malah mengarahkannya kepada penguasa? Maka beliau rahimahullah ta'ala menjawab, mata sayyartuha fi nafsi lam tujzini wa mata sayyartuha fil imam fa salahul imam salahul ibadi wal bilad. Kalau seandainya aku mengarahkan doa kebaikan tersebut, doa yang tadi mustajab untuk diriku, lam tujzini, tidak akan cukup untuk. Artinya apa? Ya sudah, kebaikan itu hanya ada pada diriku. Kebaikan itu hanya terbatas pada sosok individu yang bernama Al-Fudail Ibnu Iyad. Tapi kalau aku serahkan, kalau aku jadikan doa yang mustajab tadi untuk imam, untuk penguasa, untuk khalifah, untuk amir, untuk pemerintah di masa beliau, maka kebaikan penguasa adalah kebaikan untuk semua hamba Allah Subhanahu wa taala dan juga kebaikan untuk negeri. Ini yang tadi sudah kita simpulkan, bahwa kebaikan pemerintah kita adalah kebaikan untuk bangsa dan negara secara umum, dan secara khusus kebaikan untuk kita sebagai hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Kalau penguasa kita baik, pemerintah kita baik, pemerintah kita saleh, pemerintah kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala, siapa yang akan mendapatkan dampak positifnya? Siapa yang akan mendapatkan buah manisnya? Siapa yang akan memetik itu semua? Kita sebagai rakyat. Kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Maka sekali lagi ikhwati fillah yara'akumullah, kita bisa turut serta dalam membangun negeri yang kita cintai ini dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kebaikan penguasa kita. Semoga Allah Jalla wa ala memberikan kebaikan demi kebaikan kepada mereka. Amin ya rabbal alamin. Ikhwati fillah yara'akumullah, kaum muslimin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya masih banyak sekali faedah demi faedah yang disampaikan oleh para ulama kita. Ada sebuah risalah yang sangat baik dari Syekh Ubaid bin Abdullah Al-Jabiri berkaitan dengan kewajiban yang dimiliki oleh rakyat selain mengerjakan ketaatan, selain berdoa untuk kebaikan negerinya, namun karena sempitnya waktu dan terbatasnya kemampuan al-faqir, maka kita cukupkan insyaallah taala sampai di sini. Terlebih sudah ada tanbih atau peringatan dari panitia bahwa kajian hanya sampai 14.30, tersisa 5 menit.